Selamat siang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang banjir di suatu perumahan atau perkotaan. Kami dari kelas 2E D3 Teknik Sipil, kelompok 2 yang beranggotakan Saya Yusuf Maulana, nomor WP 17010021052. saya Afifah Dwi Putri, BP 1901021036. Saya Endra Saputra, BP 1901023021. Itu daftar isi. Daftar isi berisikan 1. Perkenalan anggota kelompok. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, dasar teori. Yang kelima, metodologi penelitian. Yang keenam, pembahasan. Yang ke-10, kesimpulan. Selanjutnya, yaitu yang pertama, yaitu pendahuluan. Banjir merupakan peristiwa yang setiap tahun menjadi topik pemberitaan. Pada musim hujan, banyak kota di Indonesia mengalami bencana banjir. Telah banyak usaha dilakukan pemerintah, antara lain membuat bendungan, pembuatan kanal, dan reboisasi hutan. Namun, belum ada penyelesaian masalah, bahkan kelihatannya makin lama semakin luas cakupannya, baik frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya. Banjir disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang setiap tahunnya selalu dilanda bencana banjir. Kabupaten Pati yang daerahnya merupakan dataran rendah, yang kebanyakan daerahnya memiliki topografi cekung hingga datar, merupakan lokasi yang sangat rawan terkena bencana banjir. Data kejadian banjir yang diperoleh dari BNPB dapat diartikan bahwa Kabupaten Pati merupakan daerah yang sangat rentan terhadap bencana banjir karena dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, kejadian banjir di Kabupaten Pati bersifat fluktuatif atau naik turun sehingga belum dapat diminimalisir bencananya dengan maksimal. Adapun kejadian banjir paling parah terjadi pada 2017, sebanyak 15 kali kejadian banjir, dan tahun 2014 dengan korban mengungsi 33.399 dan 81.200 rumah tergenangi oleh banjir. Dasar teori. Ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana persebaran tingkat bahaya banjir genangan di suatu perumahan atau kota. Yang kedua, bagaimana persebaran tingkat kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana banjir genangan di suatu perumahan atau kota. Yang ketiga, bagaimana tingkat risiko banjir genangan di suatu perumahan atau kota. Berikutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memanfaatkan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi di Kabupaten Pati. Pada kali ini saya akan memaparkan data bencana kejadian banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jeneponto. 1. Lokasi dan waktu kejadian. Lokasi terdapat di Desa Rumbia, Desa Jombe, Desa Sapanang, Desa Monte, Desa Tino, Desa Palantikang, dan Desa Balang. Waktu kejadian banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jeneponto ini adalah Jumat 12 Juni 2020 pada pukul 20. Penyebab dari kejadian banjir dan tanah longsor ini adalah adanya curah hujan dengan intensitas sangat lebat di beberapa wilayah kabupaten kota di Sulawesi Selatan pada Jumat 12 Juni 2020. Dampak dari kejadian banjir dan tanah longsor ini adalah 4 orang meninggal, 3.541 kakak terendam banjir, 6 unit rumah rusak akibat banjir, 4 unit rumah rusak akibat tertimbun material longsor, kerusakan sayap kiri tanggul di bagian hilir bendungan Kelara, kerusakan Henderling pada bendungan Kelara. Selanjutnya itu penanganan. BBWS Pompengan memobilisasi tim kaji cepat ke lokasi terdampak banjir. Penanganan darurat menggunakan sandbag untuk kerusakan sayap kiri tanggul di bagian hilir bendungan Kelara. Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Sulawesi Selatan telah berkoordinasi dengan tim BPBD Kabupaten Jeneponto untuk pemeriksaan titik kerusakan saluran air bersih serta pemeriksaan titik sumber air terdekat ke dapur umum dan permukiman warga terdampak. PJN Wilayah 2 Sulawesi Selatan menurunkan alat berat untuk pembukaan akses jalan yang tertimbun material longsor. Selanjutnya dapat kita lihat peta lokasi terdampak kejadian banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jeneponto. Ini kita lihat 8 titik kerusakan terdapat di desa atau kelurahan yang terdapat di 5 kecamatan di Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya, pengukuran dan kapasitas sungai. Hasil pengukuran Sungai WS, S. Kelera, dan WS Janeberang. Metode pengukuran dengan menggunakan ADCP nomor kincir 28511, muka air pengukuran 1,50 meter, lebar sungai 64 meter, A 4,86 kuadrat, V 0,984 meter per detik. Selanjutnya Q pengukuran 47,086 meter kubik per detik. Selanjutnya dapat kita lihat laporan kondisi bendungan Kalarloe. Dengan puncak banjir Sungai Kalarloe terjadi pada pukul 22 dengan estimasi debit 170,20 meter kubik per detik. Debit banjir maksimum Sungai Kalera berdasarkan pengukuran debit melewati mercu pelimpah pada pukul 20 tanggal 12 Juni 2020 dengan H 470 cm atau 4,70 meter, lebar bendungan 30 meter, debit 406,725 meter kubik per detik. Jadi total debit yang terjadi pada banjir adalah 170,20 meter kubik ditambah 406,725 meter kubik. Jadi totalnya adalah 576,925 meter kubik per detik. Berikut ini adalah gambar dari dampak bencana banjir. Jadi dapat kita simpulkan untuk lebih mengetahui secara detail tentang akibat yang ditimbulkan oleh banjir. Berikut ada 10 dampak dari banjir dari berbagai bidang. Yang pertama, banjir dapat melumpuhkan sarana transportasi. Jika bencana banjir datang, maka ada banyak jalanan yang lumpuh dan tidak bisa dilewati oleh semua jenis kendaraan. Yang kedua, banjir dapat merusak sarana prasarana. Banjir dapat merusak dan menghancurkan rumah, gedung, dan tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan. Yang ketiga, banjir menghentikan aktivitas sehari-hari, kegiatan bekerja, sekolah, dan aktivitas sehari-hari yang lain akan terhenti. Yang keempat, banjir dapat menghilangkan atau merusak peralatan, harta benda, dan jiwa manusia. Bila bencana banjir datang, maka banyak yang kehilangan harta benda. Yang kelima, banjir dapat mencemari lingkungan sekitar. Luapan air yang masuk ke rumah-rumah, sekolah, dan tempat umum lainnya akan membuat lingkungan menjadi kotor dengan sampah. Yang keenam, banjir dapat menyebabkan pemadaman listrik. Apabila bencana banjir melanda suatu daerah, maka daerah tersebut akan mengalami pemadaman listrik untuk mencegah terjadinya musibah lain. Yang ketujuh, banjir dapat mengganggu atau menghilangkan masa depan. Jika banjir melanda cukup besar atau berlangsung dalam waktu yang lama, maka roda kehidupan juga bisa dapat berubah dengan drastis. Yang kesembilan, banjir dapat menyebabkan erosi dan tanah longsor. Apabila hujan yang turun semakin deras, maka semakin tinggi air banjir dan dapat mengakibatkan tanah longsor. Yang ke-10, banjir dapat mendatangkan masalah atau gangguan kesehatan. Banjir mengakibatkan lingkungan menjadi tidak bersih sehingga bibit kuman penyakit berkembang biak dengan mudah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.